Kenapa cause and effect itu penting sih? Yuk simak video ini. Cause and effect menjadi sangat penting bagi kita semua karena cause and effect itu dapat membantu kita untuk memahami hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dan menggambarkan bagaimana satu peristiwa ini dapat memicu peristiwa lainnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dari cause and effect? Yang pertama, cause itu merupakan motif atau dorongan, dan cause ini merupakan sebab. Yang kedua, effect. Effect merupakan kejadian atau result dari sebuah cause ini. Nah, contohnya, yang pertama ada the car crashed into the tree because the driver was texting while driving. Cause and effect emang punya hubungan ya? Punya guys, jadi cause and effect itu memiliki hubungan seperti kayak gini contohnya ya. Jadi seseorang itu tidak akan mendapatkan akibat tanpa sebab, sebaliknya juga seorang tidak akan mendapatkan sebab tanpa akibat, begitu. Nah, selain itu juga si cause and effect ini itu bisa menjadi ganda, misalnya kayak sebabnya banyak maka akibat juga banyak dan sebaliknya. Fungsinya cause and effect itu apa sih? Jadi cause and effect itu memiliki fungsi untuk menjelaskan dua peristiwa yang saling terkait, yang mana satu peristiwa itu merupakan sebab dan peristiwa lainnya itu merupakan akibat dari sebab tersebut. Apa sih ciri-ciri dari cause ini? Jadi teman-teman, cause ini memiliki 3 ciri-ciri ya. Yang pertama, cause ini dapat ditaruh di awal atau akhir kalimat. Yang kedua, si cause ini mengandung signal words, linking words, dan causal linking atau maksudnya. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, si cause ini dapat menjawab pertanyaan bagaimana hal tersebut atau akibat tersebut dapat terjadi. Nah, terus gimana? Ciri-ciri efek itu apakah ada atau enggak? Nah, jadi teman-teman, ciri-ciri efek itu ada juga ya. Jadi ada 3 ciri-ciri dari efek itu. Yang pertama, umumnya diawali dengan signal words, linking words, atau causal linking. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari apa yang terjadi. Yang ketiga, itu adalah si efek ini bisa diganti dengan noun atau kata benda. Nah bang, gimana sih kalau misalnya ada paragraf? Gimana cara kita mengidentifikasi paragraf tersebut? Apakah paragraf cause and effect atau kayak gimana gitu ya? Nah teman-teman, tenang aja, di sini juga ada kok ciri-ciri dari paragraf cause and effect. Yang pertama, paragraf tersebut tuh memiliki gagasan utama dalam keseluruhan isi teksnya. Yang kedua, memiliki supporting detail, yang mana supporting detail itu merupakan penyebab. Yang kedua, akibat dari dalam isi paragraf itu dijadikan sebagai conclusion atau kesimpulan dalam paragraf tersebut. Sebagaimana yang telah kita singgung di awal tadi, yang ada signal words, mungkin dari kalian ada yang bingung, bang signal words itu apa sih, contohnya apa sih? Nah, jadi signal words itu ada 2, ada yang dipakai sebagai cause dan effect gitu. Nah, signal words yang dipakai sebagai cause itu contohnya seperti because, due to, dan lain-lain, masih banyak gitu. Jadi banyak, nggak because doang, banyak lah si signal wordsnya itu. Yang kedua, contoh dari signal words effect. Yang pertama ada kayak therefore, terus as a result, then gitu. Gimana sih cara memakai cause and effect dengan benar? Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa cause and effect ini memiliki 2 struktur. Struktur pertama, ketika cause and effect ini diikuti oleh noun. Yang kedua itu ketika diikuti oleh subject plus verb. Kita bahas yang pertama dulu, ketika cause and effect ini diikuti oleh noun. Nah, jadi strukturnya itu yang pertama ada signal words, yang kedua cause, terus effect. Bisa dibalik, jadi effect dulu, baru signal word, baru cause, kayak gitu teman-teman. Nah, buat contohnya itu yang pertama ada due to Alfie's cheating, he got a D from the lecturer, kayak gitu. Nah, yang kedua, ketika si cause and effect ini diikuti oleh subject plus verb. Nah, strukturnya teman-teman itu masih sama banget ya. Jadi kayak signal words dulu, yang kedua cause, baru effect. Kalau dibalik, effect dulu, signal words, baru cause, kayak gitu. Contohnya kayak apa sih bang gitu? Ya, ini aku kasih contoh ya. Ini contoh aja gitu. Jadi, my girlfriend and I canceled our date since she was playing games with her friends, begitu. Oke teman-teman, jadi gimana materi kali ini cause and effect mungkin dapat dipahami ya. Semoga ilmu yang saya sebarkan di sini, yang saya paparkan di sini menjadi bermanfaat kepada kalian di kemudian hari.
Segitu saja dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya minta maaf kepada kalian semua. Terima kasih.